Perkenalkan, nama saya Lintang Rizky Felicia dengan NIM 8114215009. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional. Apa saja sih subjek hukum internasional itu? Yuk langsung saja kita bahas. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu subjek hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah individu dan badan hukum. Dalam arti yang sebenarnya, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini. Secara teoritis, subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan atau individu melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Melalui konstruksi demikian, banyak keadaan atau peristiwa individu yang menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan kepada negaranya yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan. Lalu, apa saja sih subjek hukum internasional yang dihasilkan dari konvensi-konvensi tersebut? Yang pertama yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya karena negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subjek hukum internasional. Dan belakangan ini baru diikuti oleh kemunculan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Demikian pula, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional yang kedua. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi dan mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berbeda dari negara, organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli hukum internasional. Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, organisasi-organisasi internasional melalui macam-macam ikatan sangat dekat dengan negara-negara yang mendirikannya dan dalam banyak hal sangat bergantung pada negara tersebut. Sumber yang selanjutnya yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Palang Merah Internasional atau yang selanjutnya akan disebut sebagai PMI sebagai subjek hukum internasional memiliki ruang lingkup terbatas. Namun, kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara manapun. Untuk yang berikutnya, ada Takhta Suci atau yang kerap disebut Vatikan. Takhta Suci merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, Takhta Suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibu kota negara terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain. Tugas dan kewenangan Takhta Suci tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas dalam bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga tampak hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun, wibawa dari pengaruh Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci dan umat Katolik sedunia sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Dalam praktek hubungan internasional maupun diplomasi, sesuai dengan norma-norma hukum internasional maupun norma-norma sopan santun diplomatik, sama seperti kepala-kepala negara dan pemerintahan negara-negara pada umumnya.
Yang kelima ada kaum pemberontak atau belligerent. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memiliki sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Menurut Oppenheim-Walter Pach, suatu kelompok pemberontak dapat digolongkan memiliki kedudukan sebagai pribadi hukum internasional apabila memenuhi 4 syarat berikut. 1. Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum pemberontak tersebut. 2. Kaum pemberontakan itu harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara itu. 3. Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh kedua pihak, yakni negara yang bersangkutan dan kaum pemberontak itu sendiri. Yang keempat, adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga yang untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. Subjek yang terakhir adalah orang perorangan atau yang biasa disebut dengan individu. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat setelah Perang Dunia Kedua. Lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia pada berbagai kawasan seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika, kemudian diikuti pula dengan deklarasi konvensi maupun berbagai bentuk kaidah hukum lainnya yang lebih bersifat sektoral tentang hak-hak asasi manusia, semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek atau pribadi hukum internasional yang mandiri. Nah, itu tadi merupakan subjek-subjek hukum internasional. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.